Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, wah ini suatu hadiah buat Just Dance Sport Channel ya, karena kita datang ke Surabaya, alhamdulillah seorang pakar senior kita semua, senior kameramen, senior saya sendiri, bahkan senior produser berkenan hadir di acara kita, acara Just Dance Sport Channel, yaitu menggali potensi anak negeri agar anak negeri ini kita semuanya ya sekarang sudah berkualitas dengan info-info yang kita berikan, semoga lebih berkualitas tentunya. Di sini masalah akademik, non akademik yang jelas tentang kreativitas. Baik, kali ini yang Pak Deddy hadirkan adalah seorang produser, seorang sutradara komplit sekali yang jelas mengenai perfilman yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Om Deddy, Pak Deddy ucapkan terima kasih kepada Mogang Studio yang berkumpulnya teman-teman kameramen di situ, kemudian juga dengan Editing Production, kemudian juga di sini tempat UMKM pembuat bapyak Dewi Domber yang memberikan fasilitas kita ada di sini, kemudian juga anaknya Om Deddy, Asia Foto, yang selalu mendukung Om Deddy setiap Om Deddy kemana-mana. Kalau di Jogja tentunya Om Deddy selalu didampingi oleh anaknya Om Deddy, Asia Foto. Yang terakhir kepada Indonesian School of Art yang banyak mendukung kegiatan kita semua. Baik, kita tidak berlama-lama, kita akan sapa tamu kita siang hari ini. Film itu bukan sekedar barang tontonan. Di dalam film harus ada tuntunan. Untuk membuat film dokumenter ini, artinya Anda akan dituntut ke pendalaman materi. Pendalaman materi bisa berupa riset. Selamat siang, Mas Kris. Selamat siang. Mas Kris, terima kasih banget Mas Kris hadir. Sama-sama. Mas Kris, coba Mas Kris bercerita untuk kepada anak-anak bangsa. Mas Kris di zaman-zaman film ketika belum pandemi ini, Mas Kris sangat produktif ya, baik menulis, membuat, menyutradarai. Kemudian langkah apa untuk Mas Kris supaya paling tidak anak-anak mengetahui untuk membuat film yang cepat, yang berkualitas tentunya, apakah dari penyutradaraannya, apakah dari editingnya, apakah dari filmnya itu sendiri, kameramennya. Monggo Mas Kris bisa paparkan, kita akan mulai Mas Kris film pertama Mas Kris yang Mas Kris garap. Monggo Mas Kris. Iya. Ketika saya mau membuat film, berangkat mulai dari ide. Saya mengumuli ide saya itu cukup lama. Biasanya sampai mengendap, berproses di dalam pikiran saya. Kemudian mencari referensi itu penting. Baik riset maupun library. Bahkan tanya sana, tanya sini. Baik tentang karakter, situasi, sampai bagaimana mengkondisikan sebuah adegan. Film tidak lahir serta-merta. Film tidak lahir begitu punya uang, dibiayai sendiri, terus ngajak siapa, jalan. Karena film itu bukan sekedar barang tontonan. Di dalam film harus ada tuntunan. Oleh sebab itu, sebagai sineas, tanggung jawab moralnya besar sekali. Kadang-kadang saya harus prihatin melihat film yang ya masih teman-teman kita yang masih pemula, bahkan mahasiswa sebuah akademi sinematografi, seperti seorang pengendara sepeda. Dia belum fasih mengendarai sepeda roda 3, sudah balapan di sirkuit. Maksud saya, dia belum fasih tentang ABC teori maupun kasalah film itu sendiri. Tiba-tiba dia sudah membuat film art yang tidak mengerti ini juntrungnya mau dikemanakan, dan dia hipokrit.
ini film saya, mau dikemana, kalau Anda mau tanya ini itu nggak penting. Terserah Anda mau menonton dengan versi apa. Nah, akhirnya film itu kan menjadi kesombongan subjektivitas. Tidak ada yang mau diberikan, malah dia mencari dirinya di dalam film. Ini bahaya bagi dunia perfilman kita. Karena teman-teman pemula ini semangatnya bagus. Di samping itu untuk memperoleh referensi tidak perlu lagi harus sekolah secara formal seperti kita dulu. Mereka bisa nonton di YouTube, banyak sekali di situ, baik yang berupa teori berbayar itu maupun para sineas yang share di sana banyak juga. Pilih saja. Bahkan untuk membuat film tidak perlu kamera seperti ini lagi, pakai HP cukup bagus, dan di dalam HP itu sudah ada aplikasi yang bisa diutik-utik seperti kamera profesional. Jadi tinggal bagaimana dia merebus ide gagasannya itu, diberi muatan tentang visi misi pribadi yang mau disampaikan. Dalam sebuah film harus ada visi misi yang akan disampaikan kepada khalayak. Tidak mungkin polos saja langsung. Ini ada cerita dibikin nih. Cerita itu hanya sebuah kendaraan. Cerita hanya sebuah media untuk menyampaikan visi misinya dari dalam ini. Itu lebih penting. Cerita boleh awas saja. Bahkan orang bisa bikin film tidak ada ceritanya, flat saja. Tapi ada visi misinya yang di situ malah justru membutuhkan olahan kreativitas yang bagus. Di samping dia harus mereferensi dirinya sendiri dengan banyak membaca. Kadang-kadang banyak loh teman-teman sinias, terutama yang muda-muda, teori itu teoritis kuno gitu. Saya anti teori. Loh, belum kenal teori kok sudah anti teori. Ini membuat saya seringkali saya diundang beberapa kali di seminar, baik seminar yang offsite maupun yang online gitu. Begitu banyak sekali mereka sudah membuat barrier bahwa ini saya. Orang lain bikin film secara teoritis sekolahan di sana. Ini saya menentukan positioning diri saya sendiri dengan teori yang saya ciptakan sendiri. Hebat kan? Saya mau jadi apa? Egois sekali ya. Gitu, jadi banyak sekali teman-teman yang begitu. Tapi saya juga mendorong teman-teman yang baru SLTA, SMK, SMA itu seringkali dengan festival yang diadakan oleh Dignas. Saya beberapa tahun tetap diminta sebagai juri, dan sebelum itu saya minta untuk mereka kumpul dulu sebelum ada penilaian, saya isi dulu gitu. Dan luar biasa hasilnya, kadang-kadang membuat mata kita terbelalak. Kaget itu. Dan mereka belum sampai kepada fase di mana shot itu ada psycho shot dan filosofi shot. Belum sampai situ. Tahapnya baru sampai merangkai shot menjadi sebuah gambar. Tapi di dalamnya tiba-tiba muncul. Itu yang unik. Jadi dia tidak mengenal apa yang dia munculkan, muncul dengan sendirinya, intuitif gitu. Tapi sudah, nah itu yang seringkali si juara itu kadang-kadang di luar prediksi juri sebelumnya. Ya. Baik tuh teman-teman semua, ini Mas Kris ini seorang senior ya, jadi tahu persis proses pembuatan film. Betul bahwa film itu bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan. Dan itu sangat kita harus bertanggung jawab apa yang kita sampaikan dalam gambar. Kalau yang nonton mengikuti, wah itu kalau mengikuti baik, kita akan dapat pahala. Yang bahayanya itu kalau yang dia mengikuti tidak baik, nah itu yang membuat akhirnya kita akan diazab. Jadi betul kata Mas Kris ini, saya garis bawahi bahwa film itu bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Nah Mas Kris, saya dengar Mas Kris juga pernah membuat suatu film untuk kolosal. Itu gimana Mas Kris? Ya, itu zaman waktu saya masih aktif di layar lebar. Layar lebar ya.
Kemudian yang terakhir film saya yang film cerita itu di luar yang pasarnya Yang bagus cerita, itu betul, yang kolosal besar kayak Saur Sepuh, terus Perempuan Rambut Api yang figurannya juga ribuan. Tapi film yang fenomenal ini Nyoman dan Presiden bersama senior saya membuat film itu dengan 12.000 tertulis figuran itu dalam satu event itu namanya upacara Pancawali Krama waktu itu yang dia ada di dalam adegan itu gitu. Jadi kami membuat tadinya di dasarnya itu bahwa karena ini cerita di Bali harus ada upacara yang fenomenal. Tapi upacara apa kami cari dengan agenda kegiatan ritual di Bali masih belum, Kuningan, Ngaben dan sebagainya belum plus gitu. Tiba-tiba kami diberitahu oleh seorang pedanda bahwa bulan depan ini ada masuk upacara yang adanya itu 100 tahun sekali. Dan itu dari Pura Besakih. Wow, dari mana-mana datang. Terus kami punya ide bagaimana kalau kami hubungi pihak-pihak yang akan berpartisipasi di dalam upacara itu. Terus kami ketemu, koordinasi, dan kami membuat estetikanya. Tidak ikut campur tangan ke dalam ritusnya, ya, tapi kami membuat estetika. Dari Banjar A pakai payungnya hitam. Kami siapkan payung hitam 100. Banjar B pakai payung kuning, jadi ketika diambil dari high angle itu warna-warninya pas dengan hitungan dulu baru cuma ada HT bukan HP gitu. Jadi koordinasi dengan HT yang merek tertentu yang bisa transmit agak jauh gitu. Apa-apa sekian begitu terus dikasih apa-apa nanti payungnya naik sekian ratus orang. Terus yang di sana payungnya digoyang-goyang ini. Jadi gerakannya sangat dinamis ya. Sayangnya film itu sebetulnya itu film anak-anak yang dikerjakan dengan pikiran anak-anak untuk anak-anak. Tetapi karena kami ya Nyoman dan Presiden. Nah, si presiden ini kami tidak mau casting. Harus presiden yang menjabat aslinya. Itu yang akhirnya presiden juga mau kami paskan dengan agenda peresmian Monumen Jogja kembali di Monjali itu. Jadi pas peresmian Monjali kami pasang ada 7 kamera di sana sehingga shot by shotnya sudah kamera per kamera ini. Gitu. Terus kalau yang di Pancawali Krama itu kami 7 juga dan waktu itu belum banyak orang yang pakai kamera BL yang Bolex yang khusus untuk direct sound dan ini kami mempersiapkan sebegitu rupa. Di Indonesia waktu itu ada 10 di PFN. Kami sewa 7, yang 3 tidak boleh dibawa kalau ada yang mau nyewa yang lain gitu. Jadi kami siapkan semua gitu. Film judulnya kan Nyoman dan Presiden, film anak-anak yang kepingin ketemu presiden. Ya kita tahu sendiri era itu bagaimana susahnya ketemu. Ya, birokratif sekali. Iya itu memperjuangkan niatnya untuk ketemu itu dan akhirnya. Tapi di pasar kami ya mengalami tragedi marketing, something lah itu, karena ada sesuatu itu tadi itu pasar tidak berani lempar ke tangan. Akhirnya kami hutang modal pembuatan film itu kami dapat hutangan dari sebuah bank. Kami tidak perlu
tidak berani nyebutnya, namanya sebuah bank itu ngasih pinjaman dengan agunan filmnya sendiri. Pada waktu itu hanya 2 film besar yang habisnya sama, Saur Sepuh dan Nyoman Presiden. Saur Sepuh pertama itu habisnya 1,2 M tahun 89, dan Nyoman dan Presiden habisnya sama segitu. Kami menulis selama 1 tahun, praproduksi di lapangan 1 tahun, syutingnya 1 tahun. Baik teman-teman, itu langkah hebatnya. Om Deddy, Pak Deddy akan menanyakan 1 pertanyaan lagi untuk adik-adik semua, paling tidak biar terinspirasi ya, bagaimana untuk membuat film yang berkualitas tapi dengan cost yang minimalis ya, minimalisir lah cost-nya, kemudian dengan waktu yang bisa singkat. Nah Mas Kis, bagaimana Mas Kis untuk membuat film yang tentunya kita inginkan yang berkualitas, apa yang diinginkan ya ada tontonannya, ada tuntunannya. Kemudian untuk menekan cost-nya dengan cara apa Mas Kris? Kemudian mengenai durasi. Durasi apakah sebaiknya film saat ini, karena saya lihat jarang ya film-film sekarang yang panjang-panjang, jarang, untuk pendek-pendek semua. Itu langkah apa Mas Kris yang harus kita kerjakan pertama? Sangat penting apabila film itu benar-benar siap di atas meja. Maksudnya siap di atas meja? 70% dari masa produksi adalah praproduksi. Oh, tuh teman-teman semua, 70% dari produksi ada praproduksi. Di situ akan bisa dihitung shot by shot itu berapa habisnya, rupiahnya berapa, sampai kemudian tahap produksi hanya 20%, sisanya 10% itu post production. Kalau praproduksinya matang dengan perhitungan dana, perhitungan masa produksi, efisiensi dan efektivitas kerja, manajemen yang benar-benar rapi, sampai kita hanya boleh miss manajemen 10%. Keluar dari 10% berarti over budget. Harus diingat, musim cuaca juga sangat menentukan. Lebih baik membuat adegan hujan dengan disemprot pemadam kebakaran daripada menunggu hujan. Ya kalau yang ditunggu bisa datang tepat, kalau yang ditunggu tidak datang, atau bahkan kita butuh gerimis yang datang hujan deras. Itu saya selalu mengedepankan praproduksi. Itu yang penting. Tapi untuk memulai praproduksi yang 70% tadi, ada yang di sini lebih awal dari praproduksi itu bisa jauh lebih lama. Ketika saya sedang mempersiapkan sebuah film dokumenter untuk Majapahit, itu riset yang saya lakukan dari tahun 2000 sampai 2008. 8 tahun ya? 8 tahun. Referensi ya. 2008 sampai 2016. Kebetulan kok jatuhnya juga 2016. Kami riset lapangan, turun ke daerah-daerah di seluruh Indonesia selama 8 tahun. Nah, dari itu sekarang tahap dari 2018 sampai hari ini masih menulis resume, dan kemudian ini yang akan dijadikan skenario. Nah, karena banyak versi tentang Majapahit. Untuk itu sinias tidak boleh salah. Betul, karena dia bakal dituntun, menuntun penonton menjadi panutan. Betul. Nggak boleh salah. Sampai diyakini bahwa apa yang bakal dia pertontonkan kepada penonton itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun otentik. Karena saya begitu waktu saya meninggalkan film cerita tahun 89 ke 90, di situ saya
Saya lepas tahun 92 saya ikut membidani ada stasiun televisi komersial dulu. Jadi saya harus lepas sama sekali. Saya lebih banyak memperdalam ke dokumenter karena dokumenter itu harus referensinya benar-benar kuat. Jadi film harus jujur dokumenter itu. Dari situ kemudian banyak mewarnai pikiran-pikiran saya untuk membuat film harus benar-benar yakin dan berkualitas ya. Ya. Baik Mas Kris, terima kasih atas kehadiran Mas Kris. Sebelum saya tutup dialog ini Mas Kris monggo memberikan inspirasi, motivasi kepada saudara-saudara saya yang ada di sana, terutama anak-anak muda, agar ya paling tidaklah bikinlah film-film yang berkualitas. Itu keinginannya Om Deddy Pak Deddy. Jadi mumpung di sini istilahnya ada suhu ya, ada empuk di sini, paling tidak bisa memberikan sedikit agar anak-anak kita sekarang sudah bagus. Tidak, Pak Deddy tidak mengatakan tidak bagus, cuma tuntutan Pak Deddy bisa lebih bagus lagi, karena apa yang dikatakan yang di depan tadi, film adalah tontonan dan tuntunan. Monggo Mas Kris. Ya, salam buat adik-adik, ya, terutama untuk teman-teman sinias pemula, terutama. Saya malah justru mendorong adik-adik atau teman-teman sinias muda ini banyak menggeluti film dokumenter, karena film ini dari sisi pasar jauh sangat memungkinkan, dan sekarang kita juga tidak khawatir ini mau diputar di mana, itu Anda bisa muter sendiri. Bahkan saya beberapa puluh kali film saya edarkan dengan cara keliling, ngamen. Ya. Jadi dari lapangan ke lapangan itu, tapi ada kepuasan sendiri langsung berhadapan dengan penonton. Bisa begitu. Nah, untuk membuat film dokumenter ini artinya Anda akan dituntut ke pendalaman materi. Pendalaman materi bisa berupa riset, bisa tanya sana sini, atau referensi di mana secara online sudah sangat terbuka. Banyak sekali bahan yang bisa kita dapat dari situ. Tapi yang jelas banyak nonton film. Baik, terima kasih Mas Kris. Terima kasih banget. Aduh, suatu pengetahuan yang ini banget ya, yang sangat berharga sekali buat kita semua, juga buat adik-adik yang ada di luar sana ya. Ini saran dari senior, bikinlah film dokumenter. Dan saya kata-kata Mas Deddy itu ada yang menggelitik, jangan pernah takut. Anak muda tidak boleh takut. Sekali lagi terima kasih kepada UMKM Ibu Dewi Domber ya, yang membackup acara ini ya. Beliau adalah pembuat ya snack makan bapia ya. Di sini bapia Dewi Domber bisa didapat ya dengan harga spesial dan tidak kalah bersaing ya dengan harga-harga yang sudah populer. Kemudian juga terima kasih kepada Temogang Studio, Insaga, dan anaknya Om Deddy, Pak Deddy ya, anak murid yang selalu berkiprah di kesenian Asia Koto, juga tentunya dengan Jeding Production yang selalu membackup acara ini. Sekali lagi terima kasih matur nuwun atas waktunya nonton YouTube-nya Om Deddy Pak Deddy, dan terima kasih pada Om Kris. Salam prestasi. Salam prestasi.